semuanya, nama saya Nabak Kristina, NPM 3020210319. Nama saya Cindy Caroline Manalu dengan NPM 3020210325. Nama saya Tania Mega Mustika dengan NPM 3020210263. Nama saya Ananda Pratama Safyan, NPM 3016210034. Perkenalkan, nama saya Syakila Azahra dengan NPM 3020210270. Saya Afifat Rahman Zaidi dengan nomor Muhammad 30202104. Nama saya Nuraini Putri dengan NPM 3020210272. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai seorang muslim, wajibnya hukumnya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Islam, sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam, di mana dalam hal ini sumber dari hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Rayu atau yang biasa disebut dengan ijtihad. Dari hukum-hukum itulah kemudian kita dapat memahami kekuasaan Allah yang begitu besar, sebagaimana terkandung di dalamnya. Islam membawa kasih sayang serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Bentuk rahmatnya adalah bahwa syariat Islam telah ada sejak zaman dahulu, memerintahkan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Menyayangi binatang adalah termasuk bagian dari ajaran Islam. Oleh karenanya, sepanjang sejarah umat Islam, mereka selalu menjaga dan menjalankan prinsip Islam dengan baik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke sumur dan meminum darinya. Tak kala ia keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, sehingga menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Ia turun untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan padanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala bila berbuat baik pada binatang?" Beliau bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebaliknya, orang yang berbuat zalim terhadap binatang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, di mana dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Di dalam Al-Quran terdapat kisah populer tentang Nabi Sulaiman yang disebut dengan semut. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata."
dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 16-19. Dalam ajaran Islam atau syariah mengenai hak asasi satwa disebutkan secara detail dan jelas. Pada kasus sarang semut di atas, hukum yang berlaku adalah sebagai berikut. Kerusakan atau perusakan karena dendam akibat terkena kerusakan adalah dilarang. Dalam hadis sahih menurut Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad atau sejenis burung pipit. Rasulullah telah mencoba pendekatan ala ganjaran dan pahala dalam hadis berikut ini. Nabi berkata pada para sahabatnya tentang seorang wanita yang akan masuk neraka karena telah mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan dan juga tidak melepaskannya agar kucing itu bisa mencari makanan sendiri. Hadis ini tercatat pada hampir semua kumpulan hadis yang sah. Tindak pidana penganiayaan hewan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum atau secara melawan hukum dan memiliki ancaman berupa sanksi pidana disebut dengan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dapat berupa penganiayaan. Menurut jurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit, atau bahkan sampai mengakibatkan luka. Sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat pasal yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dapat berupa membikin cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dahulu, seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasa sakit berkepanjangan hingga mati. Konsep tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam hukum positif di Indonesia. Di antaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan peraturan terhadap satwa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas merupakan perlindungan bagi kelangsungan hidup para hewan.